Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Kekuatan Andi yang begitu besar dan sulit dipercaya ternyata berasal dari seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran. Ketika Rika masih ingin bertanya lebih lanjut, wasit naik ke ring dan mengumumkan, hitungan mundur untuk ronde kedua, 30 detik. Andi kemudian berkata kepada Rika, fokuslah pada pertarunganmu, aku akan pergi sekarang. Rika tiba-tiba merasakan kehilangan yang dalam. Tuan Andi, kau akan pergi? Lalu Andi menambahkan, oh iya, taruhan dengan Yamamoto Kazuki sudah selesai. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia bebas meninggalkan Makassar. Setelah berkata demikian, Andi tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung berbalik pergi tanpa melihat ke belakang. Rika menatap punggung Andi dengan sedikit terpana, sementara Tanaka yang ada di sampingnya buru-buru mengingatkan, Nona, sudah waktunya naik ke ring. Apakah kau masih ingin melanjutkan pertandingan? Rika tiba-tiba merasa semua semangat juangnya kembali. Bertarung, tentu saja aku akan bertarung. Dengan tekad yang kuat dan suara penuh keyakinan, dia berkata, aku pasti akan mencapai final dan bertarung dengan Ramlah. Aku tidak akan membiarkan Tuan Andi memandang rendah diriku. Ketika Andi keluar dari stadion, Hamzah dan Ramlah sudah menunggunya di luar. Melihat Andi keluar, Hamzah segera maju dengan hormat dan berkata, Tuan Andi, aku tidak menyangka kalau di bawah bimbinganmu, Ramlah bisa mengalami kemajuan yang begitu besar. Aku sangat bersyukur. Andi dengan santai menjawab, Tuan Hamzah, kau tidak perlu begitu formal denganku. Ramlah bukan hanya putrimu, tetapi juga temanku. Ini hanya hal kecil yang seharusnya dilakukan seorang teman. Hamzah lalu menatap putrinya dengan penuh rasa syukur. Dia berkata, Ramlah, lihatlah betapa besar perhatian Tuan Andi terhadapmu. Kau harus selalu mendengarkan Tuan Andi dan melayani dia sepenuh hati. Mengerti? Tanpa ragu Ramlah menjawab dengan suara lantang, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengikuti Tuan Andi seumur hidup dan mendengarkan setiap perintahnya. Aku akan sepenuh hati membalas kebaikan Tuan Andi. Andi Rewa tersenyum dan berkata, kita tidak perlu terlalu formal seperti ini. Latihan dengan baik dan menangkan kejuaraan ini, maka itu akan menjadi balasan terbaik untukku. Dengan penuh keyakinan, Ramlah berkata, Tuan Andi, awalnya aku tidak yakin bisa memenangkan kejuaraan ini, tetapi sekarang aku sepenuhnya yakin. Kekuatanku sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Semua berkat pil ajaib yang kau berikan, serta bantuanmu dalam memandu kekuatannya. Andi Rewa tertawa. Kalau kau terus bicara dengan sopan seperti ini, aku mungkin akan berpikir untuk menjauh darimu. Ramlah segera panik. Matanya mulai memerah dan dia berkata, jangan Tuan. Baiklah, aku tidak akan berbicara dengan sopan lagi kepadamu. Apakah itu cukup? Tolong, jangan menjauh dariku ya. Andi mengangguk. Ingat apa yang kukatakan. Jangan terlalu formal denganku. Ramlah buru-buru menjawab, baik, aku akan mengingatnya. Sementara itu Hamzah di sampingnya berkata, Tuan Andi, bagaimana kalau kau datang ke rumah untuk makan siang? Andi melambaikan tangannya. Hari ini aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang harus aku urus di pabrik obat. Aku minta Liam untuk mengundang seorang bintang iklan. Jadi, aku harus pergi menemuinya. Untuk menjadi brand ambasador produk Puyer Biotech, Mary Kalista bersama dengan asistennya Sabrina dan pengawal pribadinya terbang ke Makassar menggunakan pesawat pribadi keluarganya.
Keluarga Gunawan adalah keluarga ketiga terbesar di Jakarta dengan kekuatan yang luar biasa. Sehingga setiap kali Mary bepergian, dia selalu menggunakan pesawat pribadi. Selain kenyamanan, alasan utamanya adalah privasi yang tinggi. Sebagai bintang besar, kehadirannya di kota manapun di seluruh negeri akan menarik perhatian besar. Kalau dia ingin tetap rendah hati, dia harus menghindari perhatian media dan penggemar, sehingga pesawat pribadi menjadi pilihan utamanya. Setelah tiba di Makassar, Liam menyambut Mary dan rombongannya, lalu membawa mereka ke farmasi Biotech. Awalnya, Liam berencana untuk mengatur agar mereka menginap di Hotel JX Marion untuk beristirahat sejenak dan baru membicarakan pekerjaan keesokan harinya. Namun, Mary bersikeras untuk langsung mengunjungi pabrik farmasi Biotech. Ini adalah pertama kalinya Mary menjadi brand ambasador untuk produk obat, sehingga dia sangat berhati-hati dan serius. Keinginan pertamanya adalah memeriksa fasilitas produksi perusahaan untuk memastikan bahwa ini adalah perusahaan yang benar-benar memenuhi standar. Saat Andi tiba di farmasi Biotech, Mary sudah mulai meninjau lini produksi di bawah bimbingan Liam. Dulunya farmasi Biotech adalah farmasi Ferry, sebuah perusahaan farmasi besar dengan nilai pasar miliaran. Baik lini produksi maupun teknologi produksinya telah mencapai standar tertinggi di dalam negeri. Selain itu, Mary sendiri telah merasakan efek dari Puyer Biotech, sehingga dia merasa tidak perlu khawatir. Dengan demikian, dia langsung memutuskan untuk menjadi brand ambasador produk Puyer Biotech. Namun, saat ini juga, ketidaknyamanan akibat gangguan lambung dan limpa yang dialaminya semakin terasa. Melihat kantong-kantong Puyer Biotech yang dengan cepat dikemas di lini produksi, Mary pun bertanya kepada Liam, "Tuan Liam, bisakah aku mendapatkan beberapa saset Puyer Biotech terlebih dahulu? Aku sudah lama mengalami gangguan pada lambung dan limpa, dan setelah mencoba satu saset Puyer Biotech, aku merasakan perubahan yang sangat nyata, namun efeknya sudah mulai hilang. Jadi..." Liam dengan serius menjawab, "Nona Mary, sejujurnya bos kami memiliki aturan yang sangat ketat. Sebelum produk ini resmi diluncurkan, harus ada pengawasan dan kontrol yang ketat. Jadi aku tidak bisa membuat keputusan ini. Mungkin kita bisa menunggu sampai dia tiba dan kita bisa menanyakan pendapatnya." Sabrina yang berada di dekatnya dengan tidak sabar berkata, "Bosmu itu terlalu pelit ya. Hanya beberapa saset obat, apakah perlu sepelit itu?" Liam dengan cepat menjelaskan, "Nona Sabrina, kau salah paham. Bos kami bukan pelit, tetapi hati-hati. Sebelum obat ini resmi diluncurkan, kami harus menjaga kerahasiaannya dengan sangat ketat. Saat ini, perusahaan farmasi di negara Asia lainnya terus meniru dan menjiplak resep tradisional kami, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pengobatan tradisional negara kami." Sabrina mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah bos kalian menderita delusi paranoia? Sekarang sudah abad ke-21, hukum tentang paten sangat ketat. Selama obat kalian sudah mengajukan paten, kalian tidak perlu khawatir orang lain akan mencuri formula kalian." Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Sabrina mungkin belum sepenuhnya mengerti. Di industri farmasi saat ini, yang benar-benar memiliki perlindungan paten yang ketat dan dapat ditegakkan hanya obat-obat sintesis kimia." Sabrina bertanya, "Obat sintesis kimia? Maksudnya apa?" Liam menjawab, "Obat-obatan sintesis kimia memiliki rumus kimia yang jelas dan struktur kimianya juga sangat stabil." Setelah berhenti sejenak, Liam melanjutkan, "Namun, obat herbal kami bukanlah produk kimia. Ini adalah kombinasi dari berbagai bahan herbal Indonesia yang dicampur dengan proporsi tertentu untuk menghasilkan efek pengobatan.
Formula seperti ini sangat sulit untuk dipatenkan dan juga sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Bahkan sulit untuk menuntut orang lain atas pelanggaran hak cipta. Sabrina berkata, meskipun orang biasa yang melanggar hak cipta tidak bisa digugat, setidaknya pabrik obat yang melanggar hak cipta bisa, bukan? Liam menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Sabrina, kau terlalu meremehkan masalah ini. Pertama-tama, bahan-bahan yang ada di alam ini sangat sulit untuk dipatenkan. Hampir seluruh Asia menggunakan beras sebagai makanan pokok. Kalau suatu hari ditemukan bahwa nasi bisa digunakan untuk mengobati suatu penyakit, dan ada perusahaan farmasi yang mencoba mematenkan nasi, organisasi paten internasional tidak mungkin menyetujuinya. Selain itu, meskipun formula yang kompleks bisa dipatenkan, kemungkinan besar formula tersebut akan dipecahkan oleh pesaing. Hanya dengan sedikit mengubah dosis atau mengganti beberapa bahan dengan herbal serupa, mereka bisa menghindari pelanggaran paten tanpa banyak mempengaruhi khasiat obatnya. Jadi, pada akhirnya, perlindungan paten untuk obat herbal memang sangat lemah. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta sebanyak mungkin, cara terbaik adalah dengan membangun merek dan produk kami lebih dulu. Dengan demikian, meskipun pesaing berhasil meniru obat kami, tapi kami sudah memiliki keunggulan di mata konsumen. Sabrina mencibir. Setelah berbicara panjang lebar, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah formula obat kalian juga berasal dari resep kuno? Liam menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang itu. Sabrina semakin bingung dan bertanya, kau tidak tahu? Bagaimana bisa kau tidak tahu dari mana asal formula obat yang kau produksi? Liam menjawab dengan sangat serius. Formula obat ini diberikan oleh bos kami. Sabrina terkejut dan bertanya, bos kalian? Apakah bosmu seorang dokter? Dengan penuh rasa hormat, Liam berkata, bos kami adalah naga di antara manusia. Dia adalah orang yang sangat hebat di zaman modern ini. Sabrina mencemooh. Jangan berlebihan. Naga di antara manusia. Siapa yang berani mengklaim gelar seperti itu di zaman sekarang? Melihat Sabrina tampak meremehkan bosnya, Liam langsung berbicara dengan tegas. Nona Sabrina, kau boleh saja meremehkanku, tetapi kau sama sekali tidak boleh meremehkan bosku. Kalau kau mengenal bosku lebih lama, kau akan tahu bahwa apa yang aku katakan bukanlah omong kosong. Sabrina hanya menyeringai dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mary yang berada di sampingnya segera menariknya dan memberi peringatan. Sabrina, jangan bersikap tidak sopan di luar. Aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Liam. Kalau seseorang bisa menemukan obat mah yang luar biasa seperti puyer bioteh, menyebutnya sebagai naga di antara manusia, mungkin tidaklah berlebihan. Sabrina menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, kalau kau sudah berkata begitu, aku tidak akan membantah lagi. Tadinya aku hanya ingin menggodanya. Liam sedikit terdiam. Dia tidak menyangka kalau gadis ini sengaja mempermainkannya. Sebagai seorang pria dewasa, mengetahui bahwa dia dipermainkan oleh seorang wanita membuatnya sedikit merasa kesal. Namun, mengingat wanita ini adalah manajer Mary, dia pun hanya bisa menyembunyikan rasa kesalnya di dalam hati. Pada saat ini, seorang kepala bagian pabrik dengan cepat berjalan mendekat dan berkata kepada Liam, manajer Liam, Direktur Andi sudah datang. Begitu kata-kata itu keluar, Andi sudah masuk ke pabrik dengan mengenakan pakaian steril. Saat Andi masuk, Mary melihat wajahnya dan langsung tertegun. Dia berbisik kepada Liam yang ada di sampingnya. Pria itu adalah bos kalian? Liam mengangguk. Benar sekali. Mary bertanya, siapa namanya? Liam menjawab, Tuan Andi Rewa. Ada apa?
Mary merasa seperti terkena sambaran petir, sementara Sabrina di sampingnya menyeringai dan berkata, "Nama macam apa itu? Mengingat pujianmu yang terlalu berlebihan tadi, kupikir namanya akan keren, tapi ternyata tidak." Mary tiba-tiba memarahi Sabrina. "Sabrina, jangan bersikap tidak sopan." Sabrina sangat terkejut. Dia belum pernah melihat Mary marah padanya seperti ini. Namun sekarang jelas Mary sedang marah. Sebenarnya Sabrina bukan hanya manajer Mary, tetapi juga sepupunya. Sabrina adalah anak dari bibi kandung Mary, dan mereka berdua sangat dekat sejak kecil. Ketika Mary memasuki dunia hiburan, Sabrina secara sukarela menjadi manajernya. Inilah kenapa Sabrina selalu merasa bebas bercanda dengan Mary dan tidak pernah menganggapnya sebagai bos. Saat ini, Mary yang melihat Andi semakin mendekat, dia merasa sangat gugup hingga ritme napasnya pun tidak beraturan. Andi melangkah ke hadapan ketiganya. Dia melihat Mary dan Sabrina, dan di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini? Kenapa dia selalu bertemu dengan wanita-wanita yang sangat mempesona, bahkan bisa dibilang luar biasa cantik? Rika Akana adalah salah satunya, dan sekarang Mary Kalista adalah yang lainnya. Berbeda dengan kelembutan khas wanita Jepang seperti yang dimiliki oleh Rika Akana, Mary memiliki aura dingin yang alami. Di balik kecantikan dinginnya, ada aura kebangsawanan yang jelas, yang menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Sebenarnya ada dua jenis aura kebangsawanan yang dimiliki seseorang. Yang pertama adalah yang terbentuk sejak kecil, dan yang kedua adalah yang terbentuk kemudian di dalam perjalanan hidup. Sebagian besar orang kaya memiliki sedikit aura kebangsawanan, tetapi dari aura mereka bisa dilihat bahwa itu bukan sesuatu yang mereka miliki sejak kecil. Itu karena banyak orang kaya adalah hasil dari perjuangan keras mereka sendiri. Mereka tidak memiliki aura yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan, anak dari orang kaya pun belum tentu memiliki tingkat kebangsawanan yang mendalam. Butuh setidaknya 3 atau bahkan 4 generasi untuk mendapatkan aura kebangsawanan yang sesungguhnya. Hanya keluarga yang memiliki sejarah panjang dan mendalam yang bisa menumbuhkan aura kebangsawanan yang sejati. Di Makassar, hanya ada satu wanita yang memiliki aura semacam itu, yaitu Fania Wirawan. Namun, aura yang dimiliki Mary bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Fania. Andi menyembunyikan keterkejutannya dan tersenyum sedikit pada dua wanita di depannya. Dengan nada sedikit menyesal dia berkata, "Maafkan aku, tadi ada sedikit urusan, jadi aku membuat kalian menunggu lama." Mary dengan segenap keberaniannya bertanya, "Kau? Namamu Andi Rewa?" Andi mengangguk. "Benar. Ada apa? Apakah ada yang ingin Nona Mary tanyakan?" Mary menunjuk dirinya sendiri. Matanya yang indah menatap tajam padanya. "Apakah kau masih ingat aku?" Semua orang termasuk Andi tertegun mendengar ini. Liam dan Sabrina juga terlihat kaget. Apakah Mary mengenal Andi? Andi Rewa juga terkejut. Konon, Mary adalah seorang bintang besar dari Jakarta. Apakah Mary mengenal dirinya? Ketika dia melihat Mary, dia merasa sepertinya Mary lebih muda 1 atau 2 tahun dari dirinya. Andi tidak ingat pernah mengenalnya. Namun dari tatapan Mary padanya, Andi bisa menebak kalau Mary memang mengenalinya. Selain itu, Mary berasal dari Jakarta. Ini mungkin berarti Mary tahu bahwa dirinya adalah pewaris keluarga Rewa. Saat ini, Andi mengerutkan keningnya. Dia menatap Mary dengan dalam, lalu tersenyum dan berkata,
Nona Mary? Mungkin kau salah orang. Mary dengan spontan berkata, tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah. Raut wajah dan auramu masih mirip dengan saat kau kecil. Andi semakin terkejut, tetapi dia tetap bersikeras. Itu tidak mungkin. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil dan tumbuh di panti asuhan. Bagaimana kau bisa mengenalku? Mary ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan Andi yang seolah memberi peringatan, dia pun menghela nafas dan berkata, mungkin aku memang salah orang. Kau sangat mirip dengan seorang teman masa kecilku yang telah hilang selama bertahun-tahun. Andi Rewa mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, dunia ini begitu luas. Menemukan dua orang yang mirip bukanlah hal yang aneh. Mary mengangguk. Tuan Andi benar. Mendengar percakapan ini, Liam dan Sabrina pun tidak memikirkannya lebih lanjut. Liam kemudian memperkenalkan, Tuan Andi, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, di hadapanmu ini adalah Mary Kalista, bintang besar dari Jakarta, dan yang di sebelahnya adalah manajernya, Nona Sabrina. Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan sopan, Nona Mary dan Nona Sabrina, terima kasih atas perjalanan panjang kalian ke Makassar. Kehadiran kalian berdua benar-benar membuat Farmasi Biotech merasa terhormat. Sabrina mendengus. Tuan Andi, apa yang kau katakan itu terlalu munafik. Kalau kami memang membawa kehormatan kepada perusahaan ini, lalu kenapa kalian tidak mau memberikan kami lebih banyak puyer bioteh? Mary sudah lama menderita masalah pencernaan dan ingin mencoba beberapa saset obat kalian. Namun kalian tidak mau memberikannya dan malah berbicara tentang paten dan segala macam alasan. Apakah itu masuk akal? Mendengar ucapan Sabrina, Andi tersenyum tipis dan berkata, karena puyer bioteh belum diluncurkan ke pasar, kami perlu menjaga beberapa langkah kerahasiaan. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam industri farmasi. Mary dengan nada penuh penyesalan berkata, maafkan aku Tuan Andi, seharusnya aku tidak membuat permintaan yang tidak pantas. Namun beberapa waktu lalu aku mengalami sakit akibat syuting di luar negeri hingga merusak sistem pencernaanku. Aku sudah mencoba banyak obat, tetapi tidak ada yang berhasil sampai aku mencoba puyer bioteh milikmu. Sayangnya efek obatnya sudah habis sehingga aku sangat berharap bisa mendapatkannya lagi. Andi Rewa mengangguk, lalu mengambil satu saset puyer bioteh yang baru saja selesai dikemas dari lini produksi dan menyerahkannya kepada Mary. Dengan senyum dia berkata, kalau Nona Mary membutuhkannya, tentu kami akan memenuhinya. Silakan, konsumsi ini dulu. Mary berkata, terima kasih. Dia menerima obat puyer tersebut dan segera mengonsumsinya dengan hati-hati di tempat saat itu juga. Hampir seketika, setelah mengonsumsi obat tersebut, dia merasa perutnya menjadi jauh lebih nyaman. Saat ini Andi bertanya kepadanya, Nona Mary, bagaimana kesanmu terhadap Farmasi Biotech? Mary mengangguk. Aku merasa ini adalah perusahaan besar yang benar-benar memiliki citra dan profesionalisme yang seharusnya. Andi kemudian bertanya, apakah tidak ada masalah dengan perjanjian iklan kita? Mary menjawab sambil mengangguk, tidak ada masalah. Kami bisa menandatangani kontraknya kapan saja, dan setelah itu, kami bisa langsung memulai pembuatan iklan. Andi Rewa tersenyum, itu luar biasa. Kalau begitu, mari kita selesaikan proses kontraknya hari ini. Mary menjawab, baik Tuan Andi. Lalu dia memalingkan wajahnya kepada Sabrina. Sabrina, tolong urus kontraknya dengan Tuan Liam. Kau bisa menandatanganinya atas namaku. Sabrina mengangguk. Baiklah, serahkan urusan kontrak padaku. Sebaiknya kau istirahat dulu. Perutmu belum sepenuhnya pulih dan hari ini kau sudah bepergian seharian. Mary mengangguk. Kemudian dia tersenyum pada Andi dan berkata, Tuan Andi,
biarkan Sabrina dan Tuan Liam mengurus kontraknya. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk duduk dan minum teh? Andi rela tahu kalau Mary ingin berbicara dengannya secara pribadi. Dia juga berharap Mary bisa mengungkapkan kebenaran tentang apakah mereka pernah saling mengenal di masa lalu. Liam yang berada di dekatnya menyarankan, "Tuan Andi, bagaimana kalau Anda membawa Nona Mary ke kantor direkturmu untuk minum teh dan mengobrol? Kantormu sudah kurenovasi dengan baik, dilengkapi dengan teh dan peralatan teh terbaik." Andi rela mengangguk dan mengisyaratkan kepada Mary, "Nona Mary, silakan ke ruanganku untuk mengobrol." Mary yang biasanya berwajah dingin, tiba-tiba tersenyum seperti gadis muda, lalu mengangguk dan melangkah bersama Andi menuju kantor Andi. Sebenarnya Andi jarang mengunjungi farmasi bioteh, terutama kantor direktur baru yang telah direnovasi. Meskipun dia adalah pemegang saham utama perusahaan ini, dia tidak terlalu ingin terlibat dalam operasional sehari-hari. Dia percaya bahwa tugas profesional harus diserahkan kepada mereka yang ahli. Liam adalah salah satu orang yang sangat kompeten di bidang ini. Tugas terbaik Andi adalah memberikan resep obat yang baik dan membiarkan Liam mengurus produksi dan penjualannya. Dengan cara ini, kerjasama mereka akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Setelah tiba di kantor, Mary segera menutup pintu. Saat pintu tertutup, Mary, sosok yang selama ini menjadi idola banyak pria, menatap Andi dengan mata merah dan bertanya dengan suara serak, "Andi, apakah kau benar-benar tidak mengingatku?" Andi menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab dengan serius, "Maafkan aku. Aku meninggalkan Jakarta ketika masih kecil dan belum pernah kembali sejak itu. Banyak hal dan orang di Jakarta yang sudah mulai kabur dalam ingatanku." Mata Mary segera dipenuhi air mata. Dengan suara lembut dia berkata, "Andi, ini aku Caca, Mary Kalista Gunawan. Apakah kau benar-benar tidak ingat?" Andi mengernyitkan alisnya dan bergumam, "Caca? Mary Kalista Gunawan?" Tiba-tiba Andi langsung mengingatnya. Gambaran seorang gadis kecil segera muncul di benaknya. Mary Kalista, putri dari keluarga Gunawan di Jakarta. Ibunya adalah wanita yang terpandang. Ayah Mary, yaitu Aldi Gunawan, adalah anak ketiga dari keluarga Gunawan. Dulu, Aldi Gunawan adalah sahabat baik ayah Andi, dan hubungan mereka sangat erat. Saat itu, keluarga Gunawan belum termasuk dalam 3 besar keluarga di Jakarta. Mungkin hanya berada di peringkat 10 besar. Ayah Andi banyak membantu Aldi Gunawan menjadi pewaris utama keluarga Gunawan dan kemudian menjadi kepala keluarga Gunawan. Ayah Andi bahkan ikut membantu memperkuat posisi keluarga Gunawan. Pada waktu itu, Aldi sangat berterima kasih kepada ayah Andi dan hubungan mereka sangat dekat seperti saudara kandung. Kebetulan anak mereka masing-masing adalah laki-laki dan perempuan, sehingga Aldi mengusulkan untuk menjodohkan kedua anak itu sejak kecil. Dalam keluarga besar, perjodohan seperti ini masih cukup umum hingga kini. Meskipun tidak seindah dan sepolos seperti yang digambarkan dalam drama, perjodohan biasanya lebih kepada pertukaran kepentingan, dan perjodohan seperti antara keluarga Rewa dan keluarga Gunawan yang didasarkan pada hubungan emosional sangat jarang terjadi. Ayah Andi tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi dia memang menyukai Mary, gadis kecil yang manis dan merupakan putri sahabatnya. Jadi dia menyetujui perjodohan ini secara lisan. Namun, karena kedua anak itu masih sangat kecil, rencana ini hanya berhenti pada kesepakatan lisan antara orang tua mereka. Andi masih mengingat
bahwa ketika perjodohan ini ditentukan, dia baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia sebenarnya agak tidak suka dengan perjodohan tersebut, karena setiap kali keluarga mereka berkumpul dan setiap kali dia bertemu dengan Mary, Mary akan seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menjauh, Mary akan tetap mengikutinya. Itu sangat mengganggunya. Selain itu, dalam ingatannya, gadis ini sangat suka menangis. Setiap kali dia mencoba menjauh dari Mary, gadis itu akan menangis dengan keras, hingga membuat Andi yang masih muda dan suka bermain merasa sangat terganggu. Dan lagi, setiap kali Mary menangis, ibu Andi akan dengan serius memberitahu agar tidak membuat Mary menangis, karena nantinya Mary akan menjadi istrinya. Setiap kali Andi mendengar ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Pada waktu itu, setiap hari dia sibuk bermain dengan berbagai jenis mainan senjata. Tidak pernah terpikir olehnya tentang menikah, apalagi membayangkan harus menikahi seorang gadis yang suka menangis dan selalu mengikutinya. Ini membuatnya semakin menolak Mary. Namun, itu hanya bagian kecil dari masa kanak-kanaknya. Setelah meninggalkan Jakarta dan terdampar di Makassar, seluruh energinya habis untuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, sehingga dia sama sekali tidak memikirkan Mary, gadis yang sebenarnya agak dia benci. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau gadis yang suka menangis itu sekarang telah tumbuh menjadi seorang bintang besar yang dingin dan cantik. Kalau bukan karena Mary menyebutkan nama kecilnya yaitu Caca, Andi sama sekali tidak akan bisa mengingatnya. Sejak Andi datang ke Makassar, selama bertahun-tahun ini, dia hanya bertemu dengan satu orang dari masa lalunya, yaitu pelayan keluarga Rewa yang bernama Sangkala, yang pada saat itu memberinya sebotol air minum yang membuat ingatannya kembali secara ajaib. Beberapa waktu yang lalu, Sangkala tiba-tiba muncul di hadapannya, mewakili keluarga Rewa dan memberikan grup Rapocini serta uang tunai 10 miliar kepadanya. Namun setelah itu, Andi tidak pernah kembali ke Jakarta. Yang menarik adalah, meskipun keluarga Rewa memberi uang dan perusahaan, namun ketika mereka mendengar kalau Andi tidak ingin kembali, tidak ada seorang pun dari keluarga Rewa yang datang mencarinya di Makassar. Andi merasa lega dengan hal ini. Bagaimanapun, dia sangat menolak konflik dalam keluarga besar, dan dia juga tidak ingin dirinya dan istrinya Najwa terlibat di dalamnya. Bisa hidup tenang tanpa gangguan di Makassar seperti sekarang jauh lebih baik daripada kembali ke Jakarta dan terlibat dalam pertarungan sengit demi warisan keluarga yang bernilai triliunan. Namun kini, Andi bertemu dengan orang kedua dari masa lalunya, putri dari sahabat baik almarhum ayahnya, yang juga merupakan tunangan masa kecilnya, Mary Kalista Gunawan. Jadi pada saat ini, Andi tidak bisa menahan perasaan campur aduk di hatinya. Kenangan masa kecil mulai bermunculan di benaknya dan mengingatkannya pada orang tuanya yang sudah meninggal. Mungkin karena selama bertahun-tahun Andi sudah mengalami banyak penderitaan, maka ketika Andi memikirkan almarhum ayah dan ibunya, dia tidak lagi merasa terlalu sedih. Dia hanya merenung dalam hati, kalau dia tidak lahir di keluarga kaya, orang tuanya mungkin tidak akan meninggal di usia muda, dan dia sendiri mungkin tidak akan mengalami naik turun kehidupan yang drastis di usia 8 tahun. Kalau keluarga kecil mereka bisa menjalani kehidupan biasa dengan tenang, masa kecilnya pasti akan jauh lebih bahagia, bukan? Melihat Andi terdiam, Mary buru-buru bertanya, "Andi, kenapa kau diam saja? Apakah kau benar-benar tidak ingat siapa aku?" Andi baru tersadar. Dia tersenyum pahit dan berkata,
mengingatmu." Mata Mary berbinar cerah. "Benarkah? Kau benar-benar ingat aku? Kau mengakui kalau kau adalah Andi Rewa?" Andi mengangguk dan berkata, "Aku adalah Andi Rewa, dari keluarga Rewa di Jakarta. Tadi aku tidak mengakui, hanya karena aku tidak ingin mengungkapkan identitas ini di depan orang lain." Mary langsung meraih lengan Andi, menggenggamnya erat-erat tanpa melepaskannya, dan dengan mata merah dia berkata, "Andi, selama bertahun-tahun ini, ayahku selalu mencarimu. Sejak paman dan bibi dimakamkan di Jakarta, ayahku selalu tahu setiap tahun membawaku ke makam mereka untuk membersihkannya. Setiap kali dia selalu meminta maaf kepada mereka dan merasa menyesal karena tidak bisa menemukanmu dan membawamu pulang." Andi menghela nafas. "Untuk apa Paman Aldi masih mencariku?" Mary berkata sambil menangis, "Ayah bilang dia khawatir kau menderita sendirian di luar sana. Dia takut kalau terjadi sesuatu padamu, dia tidak bisa menjelaskan pada paman dan bibi." Sambil berkata begitu, Mary melanjutkan, "Selama bertahun-tahun ini, ayahku sudah mencari ke seluruh negeri, tetapi tidak pernah menemukan jejakmu. Pada waktu itu, keluarga Rewa selalu menjaga rahasia tentang keberadaan dan kondisi kalian bertiga dengan sangat ketat. Bahkan ketika paman dan bibi dimakamkan di Jakarta, ayahku tidak tahu di mana mereka meninggal dan karena apa." Andi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan alis berkerut, "Maksudmu, keluarga Rewa sengaja menyembunyikan semua informasi ini?" Mary mengangguk dan berkata, "Betul. Setelah kau dan paman serta bibi pergi, semua jejak dan keberadaan kalian dihapus oleh keluarga Rewa. Ayahku sudah berusaha mencari, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun hingga dia beberapa kali marah besar pada keluarga Rewa." Sambil berkata, Mary menangis semakin keras. "Setelah tahu bahwa paman dan bibi telah meninggal, ayahku sangat ingin menemukanmu. Tetapi semua catatan penduduk yang bernama Andi Rewa di seluruh negeri telah rusak. Informasi identitasmu tidak bisa ditemukan di sistem kependudukan, dan tidak ada yang tahu di mana kau berada selama bertahun-tahun ini." Orang tua Andi Rewa yang telah meninggal, pemakamannya dilakukan di Jakarta. Lalu ada makam di Desa Kalumpang yang disebut-sebut sebagai makam orang tua Andi Rewa. Sebenarnya itu bukan yang sesungguhnya. Itu hanyalah pengaturan dari Pak Ismail yang menjadi bagian dalam proyek menyembunyikan identitas sesungguhnya dari Andi Rewa. Setelah meminum sebotol air yang diberikan oleh Sangkala pada saat itu, ingatan Andi Rewa secara ajaib berangsur-angsur pulih dan dia mengingat kejadian-kejadian sesungguhnya seperti sebuah teka-teki yang tersusun satu demi satu dan akan mendekati kesempurnaan. Dengan ekspresi dingin Andi Rewa berkata, "Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berada di Desa Kalumpang." Mary terkejut dan berkata, "Apa? Kau? Selama ini kau ada di Desa Kalumpang?" Andi Rewa mengangguk. "Benar, di sebuah panti asuhan." Melihat betapa terkejutnya Mary, dia bertanya dengan alis berkerut, "Aku selalu berada di Desa Kalumpang. Apakah itu sangat mengejutkan bagimu?" Mary berkata dengan penuh kemarahan, "Desa Kalumpang selalu menjadi fokus utama kecurigaan ayahku. Ayahku sendiri sudah datang ke desa itu beberapa kali. Dia menggunakan berbagai koneksi dan memeriksa semua anak laki-laki di Desa Kalumpang yang seumuran denganmu dan memeriksanya berulang kali. Setiap kali panti asuhan, yayasan, dan lembaga amal di desa itu sudah diperiksa, namun tidak ada informasi tentangmu." Andi Rewa berkata dengan tegas, "Itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, aku selalu tinggal di Desa Kalumpang. Dan
Sejak hari pertama aku di sana, aku tidak pernah meninggalkan atau mengganti namaku. Nama yang diberikan oleh orang tuaku adalah Andi Rewa, dan dalam data pribadiku, aku juga tercatat sebagai Andi Rewa. Baik di desa Kalumpang maupun di kota Makassar, data pribadiku tetap sama. Kalau Paman Aldi pernah datang, dia pasti bisa menemukanku. Mary dengan yakin berkata, "Tidak mungkin. Selama lebih dari 10 tahun ini, ayahku sendiri datang ke desa Kalumpang dan sekitarnya tidak kurang dari 5 kali. Jumlah orang yang dia kirimkan lebih banyak lagi. Semua koneksi telah dia gunakan. Tapi tetap saja, tidak ada petunjuk tentangmu. Aku masih ingat terakhir kali ayahku datang ke desa Kalumpang. Itu adalah ketika aku berusia 18 tahun dan bersiap untuk kuliah di Inggris. Karena permintaan kuat dariku, ayah membawaku bersamanya. Kami tinggal di sana selama 2 minggu. Dia melibatkan lebih dari 100 bawahannya, informan, dan detektif swasta untuk menyisir berbagai petunjuk. Tetapi tetap saja tidak menemukan informasi apapun yang berhubungan denganmu." Andi Rewa mendengarkan kata-kata Mary. Dia melihat ekspresi Mary yang sangat serius dan bersemangat, dan merasakan gelombang kekhawatiran melanda dirinya. Sejak orang tuanya meninggal, Andi jarang merasa gugup. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ketegangan yang mengusik. Dia mulai curiga bahwa masa kecilnya yang penuh penderitaan mungkin menyembunyikan sebuah konspirasi besar. Selama bertahun-tahun dia tinggal di desa Kalumpang, Paman Aldi berulang kali dengan susah payah mencari dirinya. Tidak mungkin Paman Aldi mengabaikan panti asuhan di sana. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Paman Aldi tidak bisa menemukan dirinya yang selalu tinggal di desa Kalumpang? Apakah mungkin ada masalah dengan data dirinya di panti asuhan? Apakah mungkin panti asuhan sengaja menyembunyikan informasi pribadinya? Lalu siapa yang memberi perintah kepada panti asuhan untuk melakukannya? Dan apa motif dari orang yang memberi perintah kepada panti asuhan itu? Dia tiba-tiba teringat kalau keluarga Rewa memiliki kekuatan yang sangat besar. Seharusnya mereka tidak membiarkan dirinya terpuruk di desa Kalumpang selama bertahun-tahun. Keluarga Rewa pasti sudah lama mengetahui bahwa dirinya berada di panti asuhan di desa Kalumpang. Bahkan, sangat mungkin bahwa selama ini dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan keluarga Rewa. Ini juga menjelaskan kenapa Sangkala bisa dengan mudah menemukannya di rumah sakit. Alasan sebenarnya di balik semua ini tampaknya semakin rumit. Melihat Andi kembali terdiam, Mary dengan sangat cemas bertanya, "Andi, apakah kau sedang mencurigai adanya konspirasi di balik semua ini?" Andi Rewa mengangguk. "Aku merasa ada beberapa hal yang sepertinya tidak beres, tapi aku belum sepenuhnya bisa memahaminya." Mary segera berkata, "Bagaimana kalau aku menelpon ayahku dan meminta dia segera datang ke sini?" Sambil berkata begitu, dia merogoh sakunya untuk mengambil ponsel. Andi buru-buru menghentikannya. Jangan lakukan itu. Untuk saat ini, jangan beritahu siapapun kalau kau sudah bertemu denganku, termasuk ayahmu." Mary merasa sangat bingung. Dia berpikir bahwa selama bertahun-tahun, ayahnya sudah mencari Andi dengan begitu keras dan selalu merasa gelisah karena tidak bisa menemukannya. Ayahnya juga merasa sangat bersalah karenanya. Sekarang, ketika dia secara kebetulan bertemu dengan Andi, sudah sewajarnya dia harus memberitahu ayahnya tentang kabar baik ini, agar ayahnya bisa menyelesaikan penyesalan yang sudah bertahun-tahun dirasakannya. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Andi, kenapa aku tidak boleh memberitahu orang lain bahwa aku sudah bertemu denganmu?" Andi menghela nafas ringan dan berkata, "Terlepas dari apapun rahasia yang mungkin tersembunyi dalam peristiwa yang terjadi 10 tahun yang lalu, setidaknya sekarang aku sangat bahagia hidup di Makassar. Oleh karena itu,
Aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang di Jakarta. Mary dengan emosi bertanya, "Andi, kau adalah pewaris keluarga Rewa. Kenapa kau memilih tinggal di tempat seperti Makassar ini? Kalau kau kembali ke Jakarta, setidaknya 2 atau 30% dari aset keluarga Rewa yang bernilai triliunan itu akan menjadi milikmu, bukan?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya. "Aku sudah tidak kekurangan uang sekarang. Dan aku juga tidak terlalu tertarik dengan aset keluarga Rewa. Aku hanya ingin hidup tenang bersama istriku di Makassar." Mary terkejut dan berseru, "Istri? Andi, kau sudah menikah?" Andi Rewa menjawab tanpa berpikir panjang, "Iya, sudah lebih dari 3 tahun." Mary langsung terdiam, matanya melebar. Dia spontan berkata, "Andi, kau lupa kalau kau sudah punya tunangan?" Andi merasa sedikit canggung. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Pertunangan itu hanya lelucon antara orang tua kita saat kita masih kecil. Lagi pula saat itu kita masih anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jadi mana bisa hal seperti itu dianggap serius?" Mary dengan marah bertanya, "Bagaimana bisa hal seperti itu tidak dianggap serius? Tahukah kau, selama bertahun-tahun kau menghilang, ayahku hampir setiap hari mengingatkan aku bahwa aku adalah seorang gadis yang sudah bertunangan, dan dia selalu mengatakan padaku untuk tidak berkencan dengan pria lain. Bahkan aku sendiri selalu mengingatkan diriku seperti itu." Andi Rewa terkejut mendengar hal ini. Ketika dia meninggalkan Jakarta, dia masih kecil dan Mary juga masih kecil. Dia sudah lama melupakan masalah ini. Dia tidak menyangka kalau Mary dan keluarganya masih mengingatnya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak enak karena sesuatu yang begitu penting bagi orang lain telah lama dia lupakan. Hal ini membuatnya merasa sedikit bersalah. Dengan perasaan bersalah, dia hanya bisa berkata, "Mary, sejujurnya aku telah melalui masa yang sangat sulit selama bertahun-tahun ini. 10 tahun pertama aku tinggal di panti asuhan, dan tahun-tahun berikutnya aku bekerja di berbagai lokasi konstruksi. Selalu berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya aku bertemu dengan istriku." Mary merasa sangat marah dan terluka. Dengan mata yang memerah dia bertanya, "Ketika kau menikah dengannya, apakah kau tidak ingat pertunangan kita?" Andi menjawab dengan jujur, "Maaf, aku benar-benar tidak pernah memikirkannya. Pada saat itu, aku berada dalam situasi yang sangat sulit, dan banyak hal yang aku lakukan tidak sepenuhnya berada dalam kendaliku." Mary bertanya lagi, "Jadi sekarang, apa pekerjaan istrimu? Apakah dia seorang putri dari keluarga besar?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Dia bukan berasal dari keluarga besar. Dia hanyalah gadis dari keluarga biasa." Mary terkejut. "Keluarga biasa?" Kemudian wajah cantiknya dipenuhi dengan kemarahan. Dia langsung bertanya dengan suara keras, "Kau adalah pewaris dari keluarga Rewa dan tunangan dari Mary Kalista Gunawan. Aku dan ayahku sudah mencarimu bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau menikahi wanita lain?" Mary mulai menangis lagi. Andi buru-buru memberinya selembar tisu, dan dengan suara lembut dia mencoba menghibur. "Mary, jangan menangis lagi. Banyak hal tidak sesederhana seperti bermain rumah-rumahan saat kita masih kecil. Aku juga mengakui bahwa aku memang salah karena sudah mengabaikan masalah ini. Aku pikir kau juga seperti itu, seperti aku, menganggap semua ini hanya lelucon masa kecil yang bisa kita lupakan. Tetapi aku tidak menyangka kalau kau dan Paman Aldi ternyata sudah mencariku selama bertahun-tahun." Mary dengan marah menjawab, "Rumah-rumahan katamu? Lelucon? Ayahku berjanji di depan ayah dan ibumu waktu itu. Lagi pula kau tahu kan, keluarga-keluarga besar di Jakarta
paling tidak suka kalau anak-anak mereka masuk ke dunia hiburan. Bahkan keturunan dari keluarga-keluarga besar itu tidak diizinkan menikah dengan artis perempuan. Dalam pandangan mereka, artis, meskipun sangat terkenal, tetap saja dianggap rendah dan kurang bermartabat. Kau tahu kenapa aku masuk ke dunia hiburan? Andi menggelengkan kepalanya dan dengan refleks bertanya, "Kenapa?" Mary berkata, "Semua itu demi menemukanmu. Aku ingin menjadi seorang bintang, dikenal oleh seluruh rakyat di negara ini, bahkan oleh semua orang di dunia. Dengan begitu, kau mungkin bisa melihatku dan mengenaliku, lalu menemuiku." Andi merasa canggung dan berkata, "Sekarang kau sangat berbeda dari waktu kecil. Kalau tadi kau tidak memberitahuku nama kecilmu, aku mungkin tidak akan mengenalimu." Mary balas bertanya, "Apakah kau tidak pernah melihat wawancaraku? Setiap kali aku diwawancarai oleh media, aku selalu menyebutkan nama kecilku, Caca. Dan aku sengaja mengatakan bahwa aku belum punya pacar, karena aku masih mencari pangeran impianku dari masa kecil. Hal itu beberapa kali menjadi topik hangat di internet. Apakah kau tidak pernah melihatnya sekalipun?" Andi Rewa hanya bisa tersenyum kecut. "Aku jarang mengikuti berita dunia hiburan, dan aku juga bukan tipe yang mengidolakan selebriti, jadi aku tidak pernah memperhatikannya." Mary dengan wajah cemberut bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau memilihku sebagai bintang iklan dari Puyer Bioteh?" Andi Rewa mengangkat bahunya. "Bukan aku yang memutuskan itu. Tuan Liam yang memutuskannya. Dia mengatakan padaku kalau sekarang kau adalah salah satu selebriti dengan popularitas tertinggi. Jadi dia merekomendasikanmu untuk menjadi bintang iklan Puyer Bioteh." Mary merasa sangat terpukul oleh hal ini. Air matanya mengalir tanpa henti, dan dengan terisak-isak dia berkata, "Jadi, semua upaya yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun ini sia-sia? Aku sudah mengatakan hal itu berkali-kali kepada rakyat di seluruh negeri, tetapi kau bahkan tidak melihatnya sekalipun." Sambil menangis, dia terus mengusap air matanya dan berkata dengan suara terisak, "Saat aku berada di pesawat untuk ke sini, aku masih berpikir bahwa aku bisa menunggumu sampai usia 35 tahun, atau bahkan sampai 40 tahun. Lagi pula, orang-orang di dunia hiburan biasanya menikah terlambat, dan aku tidak perlu khawatir dengan tekanan untuk menikah dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi ternyata, kau yang berada di sini selama ini tidak berperasaan, dan bahkan sudah menikah dengan wanita lain dan melupakan janji kita." Selama bertahun-tahun, di hati Mary, dia selalu mengingat perjanjian pernikahan antara dirinya dan Andi ketika mereka masih kecil. Tidak hanya karena perasaan alami yang dimilikinya terhadap Andi saat dia masih kecil, tetapi juga karena ayahnya selalu berusaha mencari Andi. Oleh karena itu, dia tidak pernah bisa melupakan Andi Rewa. Selain itu, selama bertahun-tahun, dia selalu berharap bisa menemukan Andi. Di samping itu, setelah dia berusia 20 tahun, ayahnya seringkali mengatakan bahwa begitu Andi ditemukan, dia harus menikah dengan Andi. Karena itu adalah janji ayahnya bertahun-tahun yang lalu kepada sahabat, dermawan, dan saudara angkatnya. Mary akhirnya terbiasa dengan ide ini. Selama bertahun-tahun, dia selalu percaya bahwa dia pasti bisa menemukan Andi. Namun, siapa sangka kalau ternyata Andi sudah menikah. Setelah mendengar kata-kata Mary, Andi merasa sedikit terpojok oleh rasa bersalah dan ketidaknyamanan. Dengan sedikit batuk yang dibuat-buat, dia kemudian berkata dengan penuh penyesalan, "Mary, dalam hal ini aku memang harus bertanggung jawab. Aku harus meminta maaf kepadamu dan Paman Aldi."
Mary berkata dengan marah, "Meminta maaf? Kalau kau benar-benar ingin meminta maaf, meskipun kau tidak menghormati ayahku sebagai seorang yang lebih tua, setidaknya kau harus menghormati usaha keras ayahku yang telah mencarimu selama bertahun-tahun. Kau seharusnya meminta maaf langsung kepadanya. Tapi kau malah melarangku memberitahu ayahku bahwa aku sudah menemukanmu. Apa maksudmu sebenarnya?" Andi melihat ekspresi marahnya. Dengan serius dia kemudian berkata, "Mary, coba pikirkan sendiri. Aku tinggal di panti asuhan di desa Kalumpang selama bertahun-tahun. Tetapi Paman Aldi yang sudah beberapa kali datang ke desa Kalumpang untuk mencariku, ternyata tidak pernah menemukan jejakku. Kenapa begitu? Pasti ada seseorang yang tidak ingin Paman Aldi menemukanku. Kalau ada seseorang yang mampu membuat Paman Aldi tidak bisa menemukanku, itu berarti orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan kita tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Kalau kau memberitahu Paman Aldi sekarang, itu hanya akan membawa masalah bagi Paman Aldi." Melihat ekspresi Mary yang mulai melunak, Andi melanjutkan, "Selain itu, kenapa orang tuaku dipaksa meninggalkan Jakarta bertahun-tahun yang lalu? Dan kenapa mereka meninggal secara tragis di Makassar ini? Semua ini masih merupakan misteri. Ditambah lagi, ada seseorang yang telah menyembunyikan informasi tentangku sejak lama. Mungkin ada kebenaran yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini. Oleh karena itu, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Siapa yang diam-diam memperhatikanku, dan siapa yang mungkin berniat mencelakaiku dan orang-orang di sekitarku. Barulah setelah itu, aku bisa dengan aman bertemu dengan Paman Aldi." Mary menangis sambil berkata, "Tapi ayahku benar-benar merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Sekarang dia hanya memiliki dua keinginan terbesar, yaitu menemukanmu dan melihat aku menikah." Andi dengan tegas berjanji, "Mary, tenanglah. Suatu hari nanti, ketika aku sudah mengetahui segalanya, aku pasti akan pergi ke Jakarta dan mengunjungi Paman Aldi secara pribadi." Namun setelah mendengar ini, ekspresi Mary semakin sedih. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya dia berkata, "2 tahun yang lalu, ayahku didiagnosis dengan kanker pankreas. Dia telah menjalani beberapa perawatan di dalam negeri dan luar negeri, tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Para dokter terbaik di dunia mengatakan kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tidak peduli berapapun banyaknya uang yang dihabiskan. Bahkan, kondisinya bisa memburuk tiba-tiba dan mungkin saja dia akan meninggalkan kami secara tiba-tiba." Andi terkejut dan bertanya, "Kanker pankreas? Lalu bagaimana keadaan Paman Aldi sekarang?" Mary menjawab, "Dia baru saja kembali dari Amerika Serikat dan sedang dalam masa pemulihan di rumah. Alasanku menerima peran di film Amerika adalah karena ayahku harus pergi ke sana untuk perawatan. Setelah syuting selesai, sesi perawatannya juga selesai. Jadi kami kembali ke Indonesia untuk beristirahat sejenak." Kemudian dia menghela nafas dan dengan suara penuh kesedihan dia berkata, "Hasil perawatan kali ini tidak begitu baik. Aku merasa kondisi kesehatannya semakin memburuk setiap hari dan aku tidak tahu kapan." Mary tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, dan mendengar hal ini, hati Andi dipenuhi dengan kesedihan. Selama bertahun-tahun hidup dalam keterasingan, dia merasa hampir tidak ada lagi ikatan emosional dengan Mary dan keluarganya. Kalau dia tidak bertemu dengan Mary hari ini, mungkin selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah memikirkan mereka lagi. Bagaimanapun, dulu dia masih terlalu muda, dan mereka tidak meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya. Namun, setelah mendengar bagaimana Mary dan ayahnya telah berusaha keras mencarinya selama bertahun-tahun, dia tidak bisa tidak merasa terharu.
Sejak menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun, Andi telah menjalani kehidupan yang sulit selama bertahun-tahun, dan orang-orang baik yang dia temui sangat sedikit. Orang-orang yang benar-benar peduli padanya, bahkan lebih sedikit lagi. Di antara mereka yang peduli padanya adalah Paman Ismail, kakek Najwa, dan Najwa sendiri. Namun kakek Najwa juga sudah meninggal dunia. Jadi, orang-orang yang benar-benar peduli dan menyayanginya di dunia ini mungkin hanya tersisa Paman Ismail dan Najwa. Tapi sekarang, ada 2 orang lagi yang peduli padanya, Mary dan ayahnya, Aldi Gunawan. Aldi Gunawan yang dengan teguh hati mencari Andi selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Andi. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.